Di bawah langit yang muram, seorang anak laki-laki terlahir dan hidup dalam belenggu perbudakan. Dunia pertama yang dia saksikan adalah dunia yang keras. Setiap napas dan keringat adalah milik tuannya, bukan milik diri sendiri. Kenangan paling awal yang terukir dalam benak adalah bayangan sang ayah, digantung di pohon belakang rumah atas perintah raja yang kejam. Mata kecil nan polos harusnya melihat keindahan, justru menyaksikan kengerian dan ketidakadilan yang tidak termaafkan. Dia tumbuh menjadi seorang pria dengan kemampuan seni pedang ikut tumbuh berkembang, bahkan melampaui siapapun yang pernah ia temui. Setiap ayunan pedangnya adalah tarian mematikan, presisi yang menakutkan. Keahliannya yang luar biasa ini tak pula menarik perhatian. Dia ditangkap dan dianggap terlalu berbahaya, terlalu kuat, disiksa dengan brutal. Tangan yang begitu lincah memegang pedang itu ditusuk hingga tembus, sebuah upaya untuk menghancurkan kekuatan yang mengalir dalam nadinya. Rasa sakit yang dirasakan hanya menyulut api dendam dalam diri. Dari luka tubuh yang tersiksa, ia mencoba bangkit, bukan lagi sebagai budak, bukan lagi sekedar seorang prajurit. Kini dia adalah sosok bayangan kemarahan, sebuah badai yang akan menghantam siapapun yang bertanggung jawab atas penderitaan dan kehilangan yang telah ia alami. Langkahnya kini hanya memiliki satu tujuan, yaitu untuk balas dendam. Cerita dimulai di akhir abad ke-16. Dinasti Joseon pada masa rezim Raja Seonjo yang sangat menentang persamaan derajat antara bangsawan dan kaum budak. Sang raja tidak segan untuk menghabisi kelompok yang menentang aturannya, seperti yang terjadi di wilayah Daedonghe. Penduduk Daedonghe membuat sebuah organisasi di mana semua orang setara atau memiliki derajat yang sama, yang hal itu membuat mereka semua dianggap sebagai pengkhianat raja. Mereka kemudian dilenyapkan oleh pasukan kerajaan tanpa terkecuali. coba. 네 아비가 쓴 글이 맞는 해동하다. Di sisi lain, ada seorang anak bernama Cheon-yong yang dipaksa menjadi seorang budak karena ibunya juga adalah mantan budak dari Wakil Menteri Pertahanan Joseon. Dengan berat hati, orang tua Seon yang terpaksa harus menyerahkan anaknya itu untuk menjadi salah satu budak dari keluarga Wakil Menteri Pertahanan, di mana mereka adalah keluarga militer terbaik Joseon yang selalu lulus ujian di tiap generasi. Di sana, ada 100 budak lebih yang dipekerjakan dengan tugas yang berbeda-beda. Seperti diantaranya cleaning service, tukang masak, ART, bagian tukang cuci baju, sampai tukang pijat pribadi. Di antara semua itu, tugas Seon-yong adalah menjadi seorang pemeran pengganti untuk menerima hukuman pukul menggantikan tuannya, yaitu Yi Jong-ryo, apabila melakukan kesalahan saat berlatih pedang. Yi Jong-ryo adalah putra tunggal Wakil Menteri Pertahanan yang akan menjadi calon jenderal selanjutnya. Pekerjaan Seon itu tentu sangatlah berat. Pemeran pengganti Yi Jong-ryo sebelum Cheon-yong pun sampai meregang nyawa. Melihat itu, tentunya Seon-yong juga tak bersedia. Dia pun berupaya untuk kabur, namun bisa ditahan oleh pengawal yang telah membawanya. Cheon pun hanya bisa menahan rasa sakitnya pukulan, dan entah sampai kapan nasib malang itu akan berakhir. Di malam harinya, anak yang sebelumnya meregang nyawa kini telah meninggal. Ayah dan ibunya, yang juga merupakan budak, tak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa merelakan kepergian anaknya. Tak lama kemudian, Yi Jong-ryo menemui Seon-yong sambil membawa makanan. Makanan itu pun langsung dimakannya dengan lahap. Itulah awal mula perkenalan di antara dua sahabat yang akan tumbuh bersama dengan nasib dan latar belakang yang berbeda. Setelah menghabiskan makanannya, Seon memutuskan untuk kabur dan kembali menemui ayahnya. Namun, hanya kenyataan pahit yang dia dapatkan.
Dengan kedua matanya, dia melihat langsung ayahnya telah dibuat meninggal di belakang rumah karena sering menentang keputusan kerajaan. Tak lama kemudian, Seon-yong yang kabur ditemukan oleh Gwang Yi, pemburu budak yang bekerja pada Wakil Menteri Pertahanan. Seon-yong kembali dibawa untuk melanjutkan pekerjaannya di rumah Wakil Menteri. Kemudian, di malam harinya, Seon mengajak Jong untuk berlatih kembali. Sebelumnya, secara diam-diam di saat Seon menjadi pemeran pengganti, dia mempelajari gerakan pelatih Jong dan mengajarinya bagaimana cara menahan serangan dari sang pelatih. 잘하네. 네 스승은 공격은 뻔해. Ayah Jong mengetahui dan memperhatikan mereka berdua secara diam-diam. Dan hasil dari latihannya bersama Seon, Jong Ryo menunjukkan perkembangan yang begitu pesat. Keesokan harinya, Jong menemui Seon dan memberi perintah bahwa mulai besok Seon akan menjadi pelatihnya. Tentunya, hal itu membuat Seon-yong sangat terharu. Sambil menangis, dia mematahkan semua ranting-ranting kayu yang akan digunakan tuannya untuk memukulnya. Seiring berjalannya waktu, keduanya tumbuh dewasa bersama dan menjadi sahabat karib. Seon tumbuh menjadi pendekar pedang yang tangguh, namun tidak begitu dengan Jong Ryo. Kemudian, tibalah saatnya di mana tuan muda Jong Ryo harus mengikuti ujian masuk militer. Akan tetapi, setiap kali mengikuti ujian, Jong selalu saja gagal dan menjadi bulan-bulanan dari sang ayah. Melihat kondisi itu, Seon memohon kepada tuannya untuk menjadi joki atau peran pengganti menggantikan Jong Ryo. Dia berjanji akan menjadi juara pertama, namun sebagai imbalannya, dia meminta dibebaskan sebagai budak. 도련님 대신 과장에 넣어주십시오. Ayah Jong pun setuju dengan usulan Seon. Saat ujian militer dibuka kembali, Cheon pun menghentikan Jong, dan hasilnya sangatlah memuaskan. Seon pun diberi hadiah sebuah pedang yang bertuliskan nama Jong Ryo dan sebuah jubah berwarna biru sebagai lambang kekuatan. Seon pun lalu bersiap untuk pergi. Setelah itu, Jong Ryo pun menagih janji kepada ayahnya untuk membebaskan Seon. Namun nyatanya, sang ayah malah ingkar janji yang membuat mereka berdebat. 쬐자마자 첫임직이 선왕과 어울리더니 Ayah Jong lalu menampar wajah Jong karena Jong berani sama orang tua. Di saat Seon akan pergi, ayah Jong memerintahkan kembali Gwang Yi untuk menangkapnya. Kemudian, Jong Ryo menemui Seon yang tengah sembunyi dari kejaran Gwang Yi. Di saat itu, Seon marah kepada Jong karena dia tidak membawa surat pembebasan budaknya. Sambil memberikan pedang miliknya, Jong menangis di hadapan Seon yang kemudian meminta Seon agar pergi sejauh mungkin. Jong berpesan agar Seon tidak sampai tertangkap oleh Gwang Yi. Sikap Jong itu pun membuat Seon akhirnya tahu bahwa sahabatnya itu sangat telah tulus membantunya. Namun dia gagal untuk membujuk ayahnya yang telah berjanji memberi kebebasan kepada Seon. Beberapa tahun kemudian, ternyata Seon-yong kembali ditangkap oleh Gwang Yi dan pengikutnya. Dan jika terus melawan, Seon-yong diancam akan dieksekusi dan kepalanya akan digantung di alun-alun seperti para pengkhianat yang lain. Tak lama kemudian, datanglah salah satu komandan tentara karena melihat ada kegaduhan di sana. Spontan semua orang memberi hormat kepadanya. Gwang Yi lalu menjelaskan mengapa kegaduhan itu terjadi. Karena dia sedang menangkap budak yang ingin melarikan diri. Gwang Yi juga melemparkan fitnah jika Seon-yong telah mencuri pedang milik tuannya. Setelah melihat pedang itu, komandan tentara pun percaya kepada Gwang Yi karena dalam pedang itu tertulis nama Yi Jong Ryo, juara ujian militer. Seon-yong pun akhirnya dibawa kembali menemui keluarga militer tuannya dahulu. Dengan perasaan yang sangat kesal, Seon menceritakan bahwa perlakuan kepadanya sangat tidak sesuai dengan jasa yang dia berikan selama ini. Sontak, ayahnya Jong Ryo lalu menusukkan pedang karena takut jika si Seon akan membocorkan mengenai joki saat ujian, di mana hal itu akan menimbulkan aib pada nama besar keluarganya. Namun Seon tak ada rasa takut sedikit pun. Dia malah menggigit ujung pedang
dan meminta untuk segera dieksekusi. Beruntungnya Jongrio bisa membujuk sang ayah, sehingga nyawa Seon pun selamat. Kemudian, sebelum dihukum, Seon-yong berjanji pada dirinya sendiri di hadapan Jongrio bahwa dia akan menghabisi seluruh anggota keluarganya Jong dan akan membakar mereka semua hidup-hidup. Karena ketakutan dengan perkataan Seon, Jong pun terpaksa melukai salah satu tangan Seon agar tak bisa menggunakan pedangnya. Tangan yang dulunya berjasa itu sekarang telah dirusak oleh anak manja yang tidak tahu cara berterima kasih. Anjing banget tuh orang. Tidak ada bedanya dengan seonggok daging busuk di tumpukan sampah. Di malam harinya, pengawal kerajaan memberi kabar kalau kapal-kapal induk pasukan Jepang sudah memasuki wilayah Joseon untuk menginvasi. Raja Seonjo yang lemah dan egois lalu memilih untuk meninggalkan ibu kota dan pergi ke utara untuk mendirikan istana baru. Dan untuk mempertahankan kekuasaan sang raja, Jongrio sebagai lulusan militer terbaik ditugaskan untuk mengawal sang raja. Sementara keluarganya diminta untuk menyusul secara diam-diam setelah ayahnya kembali dari istana. Di saat hendak pergi, Jongrio dibuat kaget karena pedangnya tidak ada di tempat. Dia pun curiga kepada Seon-yong dan kemudian pergi ke dalam gudang untuk memeriksa keadaan Seon. Namun nyatanya Seon-yong masih pingsan dan belum juga siuman. Karena tak punya banyak waktu, Jongrio pun segera pergi tanpa membawa pedangnya. Setelah Jongrio pergi, barulah terungkap si pencuri pedang adalah seorang budak yang sudah tak tahan diperlakukan seperti binatang. Dia pun mengajak semua budak yang lain untuk melakukan pemberontakan. Di malam itu, semua keluarga Jong dihabisi pasukan para budak. Ibu Jong dibakar hidup-hidup bersama surat budak milik mereka. Sementara ayahnya, yaitu wakil komandan militer, ditikam hingga meninggal di tempat. Kediaman Jong pun dibakar, dan semua barang berharga dijarah para budak. Beruntungnya, istri dan anak Jongrio masih selamat karena bersembunyi. Sementara itu, Seon yang tadi masih pingsan, terbangun dan bisa segera melarikan diri sebelum dia dilahap api. Seon lalu menemukan pedang Jongrio dan juga jubah biru kebesarannya. Setelah itu, dia bertemu dengan istri dan anak Jongrio yang langsung ketakutan melihat Seon. Istri Jong bilang, kutukan yang Seon ungkapkan kini terwujud. Tapi meskipun begitu, Seon mau menolong istri Jongrio. Namun ternyata, istri Jongrio malah masuk ke dalam kobaran api sambil menggendong anaknya. Kemudian, Gwangi tiba di tempat kediaman tuannya. Dia melihat Seon pergi dengan menggunakan kuda yang telah dia curi. Hal itu membuat Gwangi berpikir jika ini semua adalah perbuatan Seon. Sementara itu, Raja Seonjo yang sedang meninggalkan ibu kota dibuat kaget karena melihat istananya dari kejauhan sudah dilahap api. Padahal menurut keterangan, pasukan Jepang belum sampai di ibu kota. Kemudian, komandan tentara mendapat kabar kalau memang pelakunya memang bukan dari pihak Jepang, melainkan rakyatnya sendiri yang sudah memberontak. Hal itu dilakukan sebagai bentuk kekecewaan kepada sang raja yang telah meninggalkan rakyatnya. Di sisi lain, Seon-yong dikenal sebagai perwira militer oleh seorang bangsawan ahli strategi karena jubah dan pedang yang dia pakai. Kemudian, dia diajak pergi ke pusat persenjataan untuk merekrut rakyat Joseon dalam melawan penjajah. Sebagai imbalannya, rakyat Joseon akan diberi penghargaan dan akan dibebaskan dari perbudakan. Sehingga, banyak rakyat yang ikut bergabung bersama bangsawan. Di antaranya ada seorang pemuda yang ahli menggunakan ketapel dan juga seorang jagal. 백정놈 살다 얼른 이리 서시오. 자자자.
Tak lama kemudian, pasukan Jepang sampai di ibu kota Joseon. Mereka dipimpin oleh sang komandan, bernama Genshin Kikawa, dengan sifatnya yang amat kejam. Genshin memasuki setiap wilayah Joseon, layaknya tempat berburu, sehingga menimbulkan rasa takut di hati rakyat Joseon. Kemudian, salah satu dukun wanita yang dia tangkap mengutuk Genshin dengan mengatakan dia akan koid dengan menusukkan pedangnya tepat di lehernya sendiri sebelum akhirnya sang dukun dieksekusi. Sementara itu, Raja Seonjo dan para pengawalnya sudah sampai di perbatasan. Mereka sedang mempersiapkan perahu dan hendak pergi dengan menyeberangi sungai. Kemudian, tiba-tiba rakyat Joseon melakukan pemberontakan. Mereka menyerang sang raja yang berniat kabur dan meninggalkan rakyatnya yang tengah menderita atas penjajahan yang dilakukan Jepang. Bentrokan pun akhirnya tak dapat dihindarkan. Jongryo yang berada di pihak raja terpaksa harus menghabisi rakyat Joseon yang berupaya menyerang raja. Tak lama kemudian, Guang Yi tiba di sana. Dia sengaja menyusul Jongryo untuk memberi informasi bahwa para budak telah membakar rumahnya dan semua keluarganya tak ada yang selamat. Selain itu, dia juga melihat Seon pergi menggunakan kuda curian dengan mengenakan jubah birunya. Mendengar hal itu, Jongryo pun berubah sikap menjadi pembunuh berdarah dingin yang mengamuk sejadi-jadinya, menghabisi rakyat Joseon yang tak bersalah. Padahal aslinya, rakyat Joseon hanya meminta perlindungan dan keadilan. Mereka juga ingin selamat dari invasi Jepang dengan ikut serta menaiki perahu. Namun Raja Seonjo yang egois hanya bisa menelantarkan rakyatnya dan mementingkan kepentingan pribadinya. Setelah Raja Seonjo dan pasukan kerajaan berhasil menaiki perahu, sang raja lalu memerintahkan untuk membakar dermaga kapal agar pasukan Jepang tak bisa mengejarnya. Namun, tindakan tersebut bukan tanpa resiko. Jika dermaga dihancurkan, maka jalur evakuasi rakyat Joseon akan terputus. Di lain sisi, Seon-yong berjuang demi membela tanah airnya. Ia dan pasukan Joseon yang dibentuknya bersatu padu untuk melawan penjajah. 장전하는 틈을 노린다. Namun karena pasukan Jepang memiliki persenjataan yang lengkap, pasukan Seon-yong bisa dipukul mundur, serta banyak dari mereka yang menjadi korban. Seon-yong lalu mengambil inisiatif untuk menyerang garis depan musuh. Dengan kemampuan pedangnya, Seon mampu menembus pertahanan pasukan Jepang, hingga bertatapan langsung dengan komandan tertinggi mereka, yaitu Genshin Kikawa. Mereka berdua pun akhirnya melakukan pertarungan yang mendebarkan. 내 신분은 개고. Dengan jurus-jurus pedangnya, akhirnya Seon mampu melukai Genshin pada bagian wajah, sehingga hal itu membuat Genshin mengakui kemampuan pedang Seon. Namun sayangnya, Seon-yong sangat kelelahan. Si komandan Jepang itu pun kembali menyerang Seon hingga membuat pedangnya melayang. Seon lalu mengejar pedangnya yang jatuh ke jurang, namun sesaat sebelum terjatuh, Seon berhasil menebas Genshin hingga memotong tanduk baju zirah kehormatannya. Singkat cerita, 7 tahun telah berlalu sejak perperangan melawan Jepang dimulai. Penjajah Jepang pun sudah menyerah berkat kegigihan dan perjuangan rakyat Joseon. Namun, meskipun begitu, dampak dari peperangan terasa begitu menyakitkan. Ibu kota Joseon menjadi seperti kota mati yang ditinggalkan rakyatnya. Mereka yang tersisa di sana hidup menderita, bahkan di antaranya ada yang memakan tubuh tetangganya yang sudah meninggal demi bertahan hidup.
시체다 시체 다리 하나만 떼주고 가쇼. Di sisi lain, Cheonyong tinggal di kampung milisi Suncheon bersama dengan penduduk Joseon yang berjuang bersama dengannya. Di antaranya ada yang namanya Byum-dong, seorang ibu-ibu pejuang yang bersenjatakan sebuah tongkat. Satu lagi, ada seorang jenderal yang berpihak dan berjuang bersama dengan rakyat Joseon yang bernama Jenderal Kim Jae-ryong. Karena perang telah berakhir, beberapa warga yang berada di sana memutuskan untuk pulang kampung halaman dan sebagian lagi masih di sana. Beberapa waktu kemudian, bangsawan ahli strategi datang memberi kabar jika tentara Jepang yang masih tersisa kini menyamar menjadi warga lokal. Mereka sedang mencari kesempatan untuk kembali pulang ke kampung halamannya. Di malam harinya, Byum-dong menagih janji kepada sang jenderal tentang penghargaan bagi rakyat yang berperang untuk bebas dari perbudakan. Sang jenderal memang sudah mempunyai rencana untuk segera menemui Raja Seonjo untuk mendiskusikan tentang hal itu. Di sisi lain, Raja Seonjo yang sudah kembali ke ibu kota malah mementingkan ambisi egoisnya, yaitu rekonstruksi istana, dibandingkan dengan memperhatikan rakyatnya. Salah satu penasihatnya sudah mengingatkan tentang kondisi rakyatnya saat ini. Dengan kondisi kelaparan, mereka tidak akan bisa membangun istana. Penasihat juga menyarankan membangun lembaga pahlawan negara untuk menghargai jasa-jasa rakyatnya dan membebaskan budak yang telah berjuang. Namun, jawaban raja itu tentu saja sangat berlawanan arah dari permintaan si penasehat. 설치하거라. 누가 설치하지 말랬느냐? 어나. 경복궁 재건 역시 미룰 일이 아니니. Di keesokan harinya, pasukan tentara Jepang yang hendak kabur dari Korea berhasil ditemukan berkat informasi dari bangsawan ahli strategi. Tanpa pikir panjang, mereka pun akhirnya berperang. Cheonyong yang diberi julukan Dewa Pedang Berjubah Biru bersama pasukan Joseon akhirnya mampu menangkap pasukan Jepang yang tersisa. Cheonyong juga kembali bisa bereuni, menegangkan dengan Komandan Genshin Kikawa setelah 7 tahun tak bertemu. Mereka kembali beradu pedang untuk menentukan siapa yang terkuat. Mereka berdua saling sabet dan bisa melukai satu sama lain. Akan tetapi, pertempuran mereka tak berlangsung lama karena mereka diganggu oleh Byum-dong dan kawan-kawan yang menangkap Genshin dengan sebuah jaring. Rencananya, Jenderal Kim akan membawa mereka kepada sang raja untuk melakukan negosiasi, yang dimana akhirnya diketahui bahwa pasukan Jepang tersebut merupakan momok hantu bagi rakyat Joseon selama ini, yaitu hantu topeng goblin dan pakaian perang Jepang yang disembunyikan pasukan Jepang. Mereka memotong banyak hidung rakyat Joseon atas perintah pemimpin tertinggi mereka, Hideyoshi Toyotomi, sebagai bukti kejayaan pasukan Jepang dalam menginvasi wilayah jajahannya. Di keesokan paginya, saat di perjalanan, mereka melihat pemandangan yang begitu kontras, di mana banyak rakyat terlantar dan kelaparan. Sementara di balik tembok, mereka melihat pejabat wali kota Joengjo sedang berpesta dengan makanan yang mewah. Byum-dong sudah tak tahan melihat kenyataan yang pahit tersebut. Namun demikian, Jenderal Kim akan melaporkan pejabat wali kota Joengjo untuk segera dipecat. 부회한 청준 목사를 둘 다 똑같이 괴기다 이 말이요? Tapi bagi Byum-dong, hal itu tidaklah cukup. 외놈들하고 붙어먹은 가서 모가지를 쑤셔부려도 시원찮을 방국인데 이것도 나라라고. Dia kemudian memutuskan untuk membuat perhitungan dengan caranya sendiri. Byum-dong bersama orang-orang yang mengikutinya menyergap kediaman wali kota Jungjo yang di dalamnya tidak ada pengawalan sama sekali. Mereka lalu menjarah makanan untuk dibagi kepada rakyat. Dan kemudian Byum-dong menghukum sang wali kota. Keesokan harinya, kedatangan Jenderal Kim dan rombongannya di ibu kota disambut dengan penuh sukacita oleh rakyat Joseon.
Sementara itu, Jong Ryo yang saat itu sedang bersama sang raja, melihat dari kejauhan kedatangan Jenderal Kim bersama dengan Cheon Yong, yaitu orang yang dia yakini telah membantai keluarganya. Sehingga dia pun menghasut sang raja dengan hal negatif tentang mereka. Ditambah lagi, seorang utusan membawa surat yang memberitahukan bahwa wali kota Jeongjo telah meninggal, yang mana pelakunya adalah pengikut Jenderal Kim. Beberapa waktu kemudian, Jenderal Kim berniat menemui sang raja tanpa didampingi siapapun, dengan membawa tawanan pasukan Jepang sebagai cara bernegosiasi. Namun Jenderal Kim malah dituduh sebagai pengkhianat dan pasukan kerajaan menyergapnya. 영모를 위한 김자령을 포박하라! Begitu pula dengan Cheon Yong dan para pejuang yang lain, mereka dikepung pasukan kerajaan dari berbagai sisi. Setelah dapat dilumpuhkan dan tertangkap, Jenderal Kim kemudian memaksa untuk bertemu dengan sang raja. Namun, nasib buruk malah berpihak kepada Jenderal Kim. 군과 함께 불타 무너졌소이까! 끌 방도가 없으니 입을 다물었소. 불이 나. Di sisi lain, teman-teman Cheon Yong banyak yang meninggal dan tertangkap karena kekurangan pasukan. Untungnya, Cheon Yong bisa kabur dari tempat itu. Kemudian, di saat kepala Jenderal Kim digantung di alun-alun, Cheon Yong yang sedang menyamar menyaksikan Jong Ryo berada di sana. Dia yakin jika Jong Ryo berada di pihak sang raja. Malam harinya, di saat Jong Ryo pulang ke rumah, dia menemukan pasukan pengawalnya telah habis oleh kengerian jurus pedang Cheon Yong. Di sana, Cheon Yong sedang menunggunya untuk membalas perbuatan yang telah membuat Jenderal Kim dipenggal. Kedua sahabat itu kini menjadi musuh di ajang balas dendam. Cheon Yong berkeyakinan bahwa Jong Ryo telah mendukung Raja Seonjo yang sangat lalim dan menghukum Jenderal Kim yang sangat berjasa bagi negara. Sedangkan Jong Ryo menyimpan dendam kepada Cheon Yong yang berkeyakinan dia telah menghabisi semua keluarganya. Cheon Yong berhasil menusuk tangan kiri Jong Ryo seperti apa yang telah dilakukan kepadanya dahulu. Namun, di saat akan dihabisi, Guang Yi tiba untuk membantu tuannya. Tak banyak kata, Cheon Yong langsung membabat tangan Guang Yi, lalu menghabisinya. Cheon Yong harus pergi secepatnya karena pasukan pengawal kerajaan telah tiba di sana. Setelah kematian Jenderal Kim, kerusuhan terjadi di mana-mana sebagai bentuk kekecewaan rakyat kepada sang raja, sehingga hal itu membuat Jong Ryo menjadi sasaran kemarahan Raja Seonjo. Karena dialah dalang yang memberi gagasan dan ide untuk menghukum Jenderal Kim. Untuk meredakan amarah sang raja, Jong Ryo memberi sebuah benda antik yang dibawa oleh tawanan pasukan Jepang. Dia juga mengatakan bahwa ada lebih banyak lagi harta karun yang disembunyikan. Sehingga Jong Ryo meminta pasukan Jepang yang ditahan agar dijadikan sebagai pasukan pencari harta karun di bawah komandonya. Di hadapan semua penasehat, Komandan Genshin diangkat menjadi komandan pasukan Jepang yang diberi nama pasukan Kim. Semua penasehat sudah berupaya untuk mencegah hal tersebut terjadi. Namun, seperti biasa, keputusan sang raja adalah mutlak. 를 모혈하여 전교에 Di sisi lain, Cheon Yong membawa semua kepala yang dipenggal oleh sang raja dan kembali menemui pasukan Byom-dong. Sesampainya di sana, dia pun langsung pingsan. Di keesokan harinya, semua kepala yang dibawa Cheon Yong langsung dimakamkan dengan layak. Byom-dong dan semua pasukannya tidak bisa menahan kesedihan mereka.
Byum-dong melampiaskan kemarahannya kepada Cheon-yong karena dia tak mendengarkan perkataannya untuk tidak menemui sang raja saat itu. Di tengah-tengah kemelut itu, Cheon-yong mampu kembali membakar semangat para pejuang. Mereka mengajak semua pasukan yang tersisa untuk memberontak demi melengsarkan Raja Seonjo. Akan tetapi, dengan sisa pasukan yang ada saat ini, sangatlah mustahil untuk menembus pertahanan istana. Mereka lalu membuat rencana untuk merekrut banyak pasukan dengan modal harta karun peninggalan Jepang yang letaknya tidak jauh dari saat pasukan Jepang sebelumnya ditangkap. Mereka pun bergegas mencari benda-benda tersebut dan dengan mudah mereka menemukannya. Akan tetapi, tiba-tiba Cheon-yong dan Byum-dong ditangkap oleh bangsawan ahli strategi dan semua anggota yang telah memilih jalan lain. Mereka memilih untuk menikmati harta karunnya dibanding melawan sang raja. Mereka kemudian membawa peti-peti tersebut dan meninggalkan Cheon-yong serta Byum-dong dengan kondisi terikat. Kemudian di tengah jalan, pemuda ahli ketapel yang biasa dipanggil si Bumsu memaksa untuk kembali kepada Cheon-yong. Bangsawan dan teman-temannya pun kembali melanjutkan perjalanan pulang. Namun tiba-tiba, di tengah jalan, mereka diserang oleh pasukan aliansi Jepang dan aliansi kerajaan yang dipimpin oleh Jongryeo. Dari kejauhan si Bumsu melihat mereka dan segera berlari menemui Cheon-yong dan Bim-dong. Dia pun menceritakan semuanya kepada mereka berdua. Jongryeo dan pasukannya membawa semua peti harta karun itu ke tepian pantai untuk dibawa oleh kapal kerajaan. Dan tanpa diduga, Jongryeo berupaya menghabisi semua aliansi pasukan Jepang dengan senapan. Karena bagaimanapun juga, mereka telah membuat rakyat Joseon menderita. Namun ternyata, senapan-senapan itu malah menjadi senjata makan tuan karena pasukan Jepang sebelumnya telah membuat senapan tersebut tersumbat. Mereka pun akhirnya berperang dengan menggunakan pedang. Komandan Genshin Kikawa kembali mengenakan pakaian perangnya yang disimpan di dalam salah satu peti harta karun. Setelah beberapa lama, semua pasukan Korea habis dan tinggal Jongryeo seorang diri. Jongryeo berhadapan langsung dengan Komandan Genshin. Sementara dari balik kabut, muncullah Cheon-yong yang menyerang mereka dan menjadikan aksi pedang-pedangan itu sebagai battle royale. Dengan ganas, mereka saling serang satu sama lain. Sementara itu, sisa-sisa pasukan Jepang yang ada dihabisi semua oleh Byum-dong dan si Bumsu. Beruntungnya, dia bisa membuat Komandan Genshin kehilangan kedua tangannya dan membuatnya pergi ke dunia lain dengan pedang si komandan itu sendiri, sesuai dengan kutukan dari dukun wanita alias si dukun merah. Dan film pun berakhir. 정리야.